Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 11 dari kelas pemrograman mobile praktikum I1. Nah, di sini kami anggota kelompok 11 sendiri, ada saya sendiri, Fajar Istuaji dengan NIM akhir 058 dan juga teman saya. Saya Bill Alexander dengan NIM akhir 036. Nah, di sini kami akan memperkenalkan aplikasi atau proyek kami yang berjudul Fit Daily. Nah, Fit Daily ini sendiri adalah aplikasi yang kami rancang untuk memberikan panduan yang mengenai pembentukan badan, manajemen kalori, serta berbagai tips and tricks seputar olahraga dan juga nutrisi. Dalam menghadirkan aplikasi ini, kami memahami bahwa tantangan dalam mencapai gaya hidup sehat melibatkan pemahaman yang komprehensif dan dukungan yang konsisten. Oleh karena itu, Fideli atau aplikasi kami hadirkan sebagai teman setia untuk membantu setiap pengguna dalam meraih tujuan kesehatan mereka. Nah, di sini aplikasi kami memiliki satu aktor. Nah, aktor ini sendiri merupakan suatu individu dengan usia 18 target kami mungkin berusia 18 tahun ke atas yang aktif dan antusias dalam membentuk tubuh yang sehat dan memungkinkan membutuhkan akses mudah ke informasi tentang program dan membentuk badan nutrisi yang tepat serta berita seputar kesehatan. Oke, langsung saja menuju ke demo aplikasi. Nah, di sini point of view ketika eh, ada pengguna yang sudah login sebelumnya saat membuka aplikasi pertama akan langsung menuju ke dalam homepage. Jadi, ketika pengguna sudah memasukkan akun, tidak perlu jadi, ketika pengguna sudah memasukkan akun sebelumnya kepada aplikasi, saat keluar aplikasi, pengguna itu tidak perlu memasukkan akun yang dimasukkan itu lagi. Jadi, otomatis eh, masuk ke akun yang masuk ke dalam aplikasi terakhir. Nah, untuk memasuki halaman awal, sebelumnya kita melakukan logout terlebih dahulu dari akun yang sudah diloginkan. Oke, untuk logout melalui tab profile dan logout. Oke, jadi keluar dulu sih Pak Bil. Nah, jadi ketika uh, tidak ada user yang login sebelumnya pada aplikasi, tampilan awalnya akan menunjukkan welcome page yang menunjukkan nama aplikasi, logo, dan juga tulisan Get Start. Nah, ketika Get Start, dimasukkan akan melaju ke login page. Nah, di sini akan ada opsi di mana user harus memasukkan email dan juga password jika sebelumnya belum meloginkan akun kepada aplikasi. Nah, mungkin mungkin di sini jika pengguna belum memiliki akun dan password, bisa menggunakan tombol Create Account. Ketika create account dipencet, di sini ada beberapa opsi lagi yang harus dimasukkan dari pengguna yang ingin mendaftar akun. Di sini opsi yang pertama di sini harus memasukkan nama dari pengguna. Oke, di sini adalah laman create account. Jadi di sini ada beberapa opsi yang harus diisi oleh pengguna baru. Di sini yang pertama ada opsi memasukkan nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Nah, ketika pengguna belum memasukkan opsi yang diberikan aplikasi dan langsung melakukan login, maka sistem akan memberikan notifikasi bahwa pengguna harus memasukkan opsi yang diberi aplikasi. Jadi di sini opsi opsi nama, mail, dan password harus terisi. Oke, sebagai eh, cobaan nama tes, emailnya tes@gmail.com dan juga password tes. Nah, meskipun sudah opsi yang diberikan sudah diisi oleh pengguna, di sini passwordnya, password aplikasi kami harus memiliki beberapa syarat, di antaranya harus mempunyai minimal 6 karakter. Jika pengguna memasukkan kurang dari 6 karakter dan melakukan login, maka akan muncul notif seperti berikut. Nah, selain syarat tadi, jika pengguna sudah memiliki minimal 6 karakter, namun konfirmasi password tidak sama dengan password yang diberi, maka pas memasukkan login tetap tidak bisa dan menunjukkan notif seperti berikut. Kemudian jika pada mail kita tidak masukkan @gmail.com, tidak bisa login kita. Kita harus masukkan @gmail.com baru bisa. Ini sedikit tambahan dari saya ini. Oke, ketika pengguna mungkin saja mempunyai akun akun yang sama, maka akan muncul notifikasi seperti tadi. Jadi di sini pengguna harus
mencari nama atau email baru. Oke, di sini kami menggunakan Bolu, coba login. Jika login berhasil, maka akan dilanjutkan ke untuk pelengkapan data diri. Di sini pengguna diharapkan untuk memasukkan kelamin kelamin dari pengguna, lalu ada tanggal lahir pengguna, ada berat badan pengguna, dan juga tinggi badan dari pengguna. Oke, ketika pengguna sudah melengkapi data diri, di sini akan sistem aplikasi menampilkan uh, goals apa atau tujuan apa yang ingin dicari dari pengguna. Mungkin saja di sini yang ada pertama loss of fat. Jadi di sini mungkin pengguna ingin mengurangi berat badan. Di sini goals di mana pengguna mungkin ingin membentuk badan atau di sini pengguna ingin mengurangi lemak. Oke, jika kita ingin mengurangi lemak, confirm, lalu akan masuk ke dalam homepage. Oke, selanjutnya untuk homepage akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk homepage kami sudah buat welcome back untuk menyambut para pengguna dengan responsif ini. Jadi sesuai dengan nama yang dibuat. Kemudian ini juga bisa dipencet a great welcome to you all. Nah, kemudian ini juga bisa di sliding dan otomatis akan sliding sendiri setelah 3 detik. Nah, jika sudah mentok nanti akan kembali ke halaman pertama. Tapi sayangnya masih belum responsif. Oke, ini bisa di scroll ke bawah. Ini juga belum bisa dipencet. Kemudian masuk ke tips. Oke, di fitur yang pertama di sini ada yang namanya tips. Nah, tips ini di sini merupakan sebuah informasi di mana berisikan tips-tips mengenai gerakan yang akan membantu pengguna untuk membentuk badan yang ideal atau badan yang sehat. Di sini eh, ada beberapa gerakan di sana push up, sit up, pull up, dan juga back up. Oke, di sini ketika pengguna menekan tombol shimmer, nah di sini akan menampilkan nama gerakan tersebut, gambar tersebut, dan juga rating dari gerakan tersebut. Dan di sini juga bisa sebenarnya pengguna bisa menambahkan respons di sini. Sebagai contoh di sini ada Bilek Sanders dan juga Majalis Aji. Oke, mungkin bisa kembali. Oke, di fitur food di sini merupakan sebuah menu yang bisa uh, berguna untuk informasi bagi pengguna yang ingin mencari pola makanan yang sehat. Oh, di tampilan awal di sini ada tipe-tipe makanan yang sistem aplikasi berikan. Di sini ada beberapa tipe, di sini ada buah, sayur, daging, dan juga ikan. Setiap tipenya memiliki nama dan juga uh, beberapa item dari tipe itu sendiri. Ketika Em, salah satu tipe dibuka akan menampilkan makanan-makanan dari tipe itu sendiri. Mungkin bisa saja di sini ada buah, menunjukkan makanan-makanan yang berbasic atau bertipe buah. Di sini ada nama nama makanannya, gambar makanannya, tipe makanannya, dan juga rating makanannya. Dan di sini sebenarnya juga ada kalori dari kalori dari setiap makanan-makanan ini sendiri. Nah, jadi setiap tipenya akan memiliki makanan beda makanan-makanan juga. Di sini sayur seperti berikut, kembali daging seperti berikut, kembali ikan seperti berikut. Nah, perlu diingat kembali makanan-makanan yang disediakan oleh aplikasi kami eh, sepenuhnya adalah makanan-makanan khas Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir bagi pengguna mungkin jika tidak ada yang cocok karena makanan ini sudah cocok dengan lidah dari orang Indonesia. Mungkin untuk fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi berikutnya adalah fitur news untuk menghibur para pengguna supaya tidak membosankan ya aplikasinya. Jadi di sini saya pakai API dari Google. Jadi ceritanya ini bisa kita ambil beberapa berita dari API Google. Nah, kita bisa lihat beberapa berita yang ada, kita scroll sampai bawah. Nah, jika tamat, dia akan refresh itu baru, berita baru. Ini juga bisa disetting mode gelap, mode terang, jadi refresh juga. Nah, misalnya kita mau buka sebuah berita, kita tinggal klik saja.
Nanti akan diarahkan, pengguna akan diarahkan menuju ke website asli dari berita tersebut. Dia juga bisa baca. Nah, ini bisa di scroll sampai akhir. Sudah selesai baca, kita bisa silang, kita bisa lanjut ke berita selanjutnya, dan lain-lain, dan seterusnya. Terakhir adalah profile. Di sini ada Bolu Lead Enter Program. Bolu ini sudah responsif sesuai dengan nama user yang kita masukkan tadi. Lead Enter Program juga responsif sesuai dengan apa yang kita pilih tadi, mau mau berotot atau mau mengurangi lemak. Yang tadi kita pilih dari tiga widget geser-geser itu. Kemudian height, weight, age ini juga sudah responsif semua. Height yang tadi kita masukkan berapa senti, 150, weight 50, age ini kami menggunakan function mengurangi dari date time hari ini dikurangi dengan date of birth tadi yang sudah dimasukkan oleh user. Jadi ini akan secara otomatis menghitung sendiri. Kita tidak perlu masukkan angka lagi. Oke, kita masuk ke progress. Nah, di sini adalah fitur progress di sini adalah fitur CRUD kami. Kita tambahkan ini create CRUD punya C. Di sini adalah fitur create kami. Misalnya kita tadi kan 50 beratnya, sekarang 66 kita masuk. Nah, ini akan berubah weight-nya menjadi 66 sesuai dengan angka paling terakhir berat yang kita masukkan. Coba lagi kita 99. Nah, tapi kekurangannya masih harus ubah screen-nya terlebih dahulu, baru ini akan merefresh. Nah, kita juga bisa menghapus, misalnya 66 dihapus. Nah, bisa dihapus juga. Report masih kosong, goals juga masih error. Yang lainnya juga masih kosong. Jujur saja, aplikasi kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bicara. Kami akhiri presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, selamat siang.